Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik? Baik. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan David pimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sembilan, Ibnu Sina. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pilar ya? Pilardi kenapa? Ada yang tahu? Sakit ya. Pilardi sakit. Oke. Jadi kita doakan ya, mudah-mudahan Pilar segera sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik teman-teman, hari ini sebelum ke pembelajaran, yuk kita regangkan dulu supaya tidak tegang otot-otot semuanya. Please stand up. Jadi kalian tahu penguin? Penguin tahu penguin? Semua harus totalitas ya. Kita akan dance terlebih dahulu, yaitu dance-nya penguin. Oke, silahkan bergerak semuanya. 1, 2, 3. Oke. Nah, goyang penguin. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Iya. Nah, mutar semuanya. Iya. Nah, mutar lagi seperti penguin. Oke, go. Mengenai refleksi ya, materi bab refleksi. Tujuannya akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Pertama, kalian mampu menggambarkan bayangan hasil refleksi ya. Nanti kalian akan belajar mengenai refleksi ini. Yang kedua, tujuannya adalah kalian mampu menentukan koordinat hasil dari bayangan yang direfleksikan
ya. Dan yang ketiga nanti mampu menerapkan refleksi ini dalam masalah kontekstual. Ini tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya. Pernahkah kalian semuanya bercermin? Oke. Ada yang belum pernah bercermin seumur hidupnya? Enggak ya? Ada yang tahu sifat dari bercermin menurut kalian? Balkis? Memantulkan. Oke, memantulkan ya. Ada lagi yang lain sifat dari pencerminan? Ukurannya gimana kalau ketika bercermin? Apa, Nay? Itu gambar kita dengan bayangannya sama. Itu sama banget apa gimana? Sama persis. Oke, betul. Naila. Nah, sifat-sifat dari pencerminan itu adalah sama persis ya. Coba Ibu minta ke depan dua orang akhwat. Boleh Balkis dan Naila. Silakan ke depan. Nah, teman-teman, untuk memahami tentang pencerminan ini, coba kita Balkis, Naila di sebelah sini. Nah, Balkis sebelah sini. Di tempat lantai. Naila di. Nah, oke. Ini misalkan cerminnya adalah ibu, ya. Cerminnya adalah ibu. Ini itu adalah bayangan pertama dan bayangan kedua. Sekarang Naila. Naila hadap kiri. Ayo, hadap kiri ya, Nay. Iya. Berarti otomatis Balkis kemana? Itu adalah sifat cermin, ya. Naila mundur satu langkah. Balkis juga akan mundur satu langkah. Ya, betul? Naila maju satu langkah, maka cerminnya akan mengikuti. Terima kasih Balkis dan Naila. Nah, itu adalah sifat dari cerminan, ya teman-teman. Oke, baik. Jadi, ada yang tahu refleksi atau pencerminan bab dari transformasi geometri yang nantinya kita akan mengetahui tentang keberadaan sebuah titik. Nah, ini yang pertama boleh dibaca oleh A2. Nah, maksudnya bagaimana, Wak? Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Jadi ya jaraknya kan misalnya cerminnya gini arahnya. Masih jaraknya sama gitu. Oke, berarti jaraknya sama ya. Oke. Selanjutnya, Naila, bentuk bayangan dan gambar asli adalah sama, namun posisi terbalik. Maksudnya seperti apa? Oke. Dan yang terakhir, perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminannya. Nah, tegak lurus itu berarti seperti ini ya. Nah, ini tegak dan lurus. Oke. Ya. Nah, jadi ini untuk pencerminan. Silahkan kalian lihat. Ini adalah rumus yang harus kita ketahui dari refleksi. Tapi tidak harus dihafal. Dalam bab ini, kalian cukup untuk untuk memahami saja. Ya, tidak harus dihafal, tapi dipahami saja. Nanti kita akan mengetahui konsepnya itu sendiri ya. Nah, ya. Lanjut. Oke, yang pertama, nah, terhadap titik pusat 0,0. Berarti 0,0 itu di titik pusat ini ya. Ada titik A 3,3. Berarti dicerminkannya ke sini. Ini sebagai cerminnya, titik pusatnya. Berarti dia akan ada di mana titiknya? Kan tadi sifat cermin itu jaraknya sama, terus tegak lurus, berarti akan ada di mana?
Oke. Ya, min 3, min 3. Ya, sambil dicatat boleh ya. Nah, berarti ini kalau ada titik 3,3 dicerminkan terhadap titik pusat, berarti menghasilkan min 3, min 3. Secara tidak sadar, Keandre, ini itu memiliki rumus kalau kita memiliki titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, berarti hasil cerminnya apa? A aksennya sebagai hasil pencerminannya. Hasil pencerminannya, kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka dia hasil pencerminannya A aksennya menjadi apa? Betul, min X, min Y. Ya teman-teman, oke. Nah, selanjutnya terhadap sumbu X. Ya, sumbu X itu yang secara horizontal atau vertikal? Horizontal. Berarti yang menjadi cermin adalah horizontal ya. Nah, berarti untuk sumbu X kalau kita punya titik di 2,3 kita cerminkan ke sumbu X. Pantulkannya ke sumbu yang mendatar apa menurun? Mendatar, betul ya. Oke, berarti di sini kan sumbu X ya. Nah, berarti ini 2,3 menjadi iya 2, min 3 ya. Oke, berarti silahkan simpulkan Teguh. Kalau kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, dia ada di titik apa hasil pencerminannya? Oke, betul. X, min Y. Ketemu dua rumus ya. Nah, ketemu dua rumus. Yang ketiga adalah terhadap sumbu Y. Berarti secara horizontal vertikal? Vertikal ya. Nah, ini kalau ada 2,3 berarti dia menjadi min 2,3. Silahkan simpulkan Kirana. Berarti kalau kita punya titik A, X, Y, dicerminkan terhadap ya menjadi oke, good. Nah, satu pola lagi yaitu terhadap garis. Nah, coba kita sama-sama masih ingat tentang garis? Aku punya grafik fungsi linear dan kuadrat. Ayo sama-sama gerakan grafik fungsi tersebut. Y sama dengan X gimana? Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan min X. Nah, kalau Y sama dengan X berarti ke kanan. Ya, ke kanan garisnya. Kalau Y sama dengan min X berarti ke kiri. Ya. Nah, berarti kalau Y sama dengan X, kita punya titik 4,1. Fikli, kalau dicerminkan terhadap ini, berarti ya, Y sama dengan X. Dia hasil pencerminannya akan ada di mana? Hasil pencerminannya 4,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X berarti jadi 1, betul Fikli ya. Hasil pencerminannya adalah 1,4. Berarti disimpulkan Fik, kalau ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya menjadi titik Y, X. Oke. Nah, yang satu lagi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri ya. Nah, ini berarti patokannya ke kiri ya, garisnya melewati titik pusat. Ada titik
3,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti kira-kira gimana hasil pencerminannya? Betul. Berapa? Min 2, min 3. Artinya kalau kita punya titik X, Y menjadi min Y, min X. Paham? Jadi bagaimana kita menemukan rumus tersebut? Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya sebagai bahan latihan kita coba dalam reward matematika. Oke teman-teman, nah selain kalian akan mengetahui refleksi secara manual menggunakan rumus dan pemahaman konsep tadi, sekarang kita akan sajikan transformasi geometri berupa refleksi atau pencerminan, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini tuh tampilan aplikasi GeoGebranya ya teman-teman. Kalian bisa mendownload aplikasi ini di handphone, di tablet, di laptop ya. Nah, jadi kalian nanti sekarang pahami, simak, dan setelah di rumah masing-masing kalian boleh mendownload kalau penasaran ya. Nah, jadi aplikasi ini memudahkan kita untuk langsung mengetahui hasil bayangan dari sebuah titik ataupun dari sebuah bangun datar ya. Nah, di sini tuh nanti keempat transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi maupun dilatasi, itu kita bisa langsung menggunakan aplikasi ini ya. Nah, karena materi kita ini mengenai materi refleksi, maka kita akan menggunakan rumus refleksi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini tampilan aplikasi GeoGebranya ya. Nah, oke. Tadi secara manual kita sudah mengetahui rumus-rumusnya ya untuk refleksi. Nah, kemudian kita akan mengetahuinya dengan menggunakan bantuan aplikasi. Yang pertama, coba kita akan meletakkan sebuah titik ya di 1,2. Oke, sembarang titiknya di 1,2. Nah, kita lihat ya, kita sudah meletakkan sebuah titiknya di sini. Akan kita refleksikan atau akan kita cerminkan, nah, terhadap sumbu X. Nah, kalau sumbu X itu berarti kan tadi yang sudah dijelaskan secara, nah, yang ini ya, mendatar ya, atau secara horizontal. Maka yang menjadi cerminnya itu adalah sumbu X-nya ya. Nah, caranya adalah, nah di sini kita memiliki menu di reflect about line. Nah, ini itu membahas mengenai refleksi. Oke, nah kita klik titiknya dulu. Kemudian klik reflect about line. Nah, yang akan menjadi cerminnya karena sumbu X, maka kita klik di sumbu X tersebut sehingga kita akan mengetahui hasil bayangannya di mana. Kira-kira setelah mengetahui rumus-rumus refleksi, ini bayangannya akan ada di mana, teman-teman? Coba kita lihat 1, 2, 3. Reflect about line, jadi dia ada di, oke, nah ada di 1, min 2, betul kan?
menurut rumus, kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubahnya adalah sumbu Y-nya. X-nya masih tetap ya. Jadi X, min Y. Begitu teman-teman ya. Nah, coba kita letakkan kembali sebuah titik atau menggunakan titik yang sama ya, boleh. Nah, oke, kita menggunakan titik yang sama masih boleh ya. Sekarang misalkan titik A ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, masih sama dengan cara yang tadi ya. Yang menjadi pencerminannya, yang menjadi cerminnya itu adalah titik A dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y itu adalah yang garis secara secara menurun ya ini ya. Nah, secara vertikal, maka kita tekan ini di sumbu Y. Maka dia akan menghasilkan bayangan pencerminannya di titik ini min 1,2 ya. Jadi ketika kita punya X, Y, maka yang berubahnya itu adalah X-nya ya. Sedangkan Y-nya masih tetap sama. Ya. Nah, jadi itu kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, untuk hari ini berarti kalian akan dites kepahaman kalian di reward matematika. Oke, kita ke contoh soal ya. Jadi kalian hanya waktu 5 menit, silahkan langsung setorkan ke ibu hasil pengerjaan kalian ya. Nah, soalnya adalah sebuah titik A 3, min 5 ya. Sebuah titik 3, min 5 kalian cerminkan ke titik pusat ya, ke titik pusat, ke sumbu X, ke sumbu Y, ke garis Y sama dengan X, dan satu lagi garis Y sama dengan min X. Nah, jadi kita punya titik ya, 3, min 5. Silakan kalian refleksikan ke titik pusat 0,0, ke sumbu X, ke sumbu Y, ke garis Y sama dengan X, dan ke garis Y sama dengan min X. Oke, dimulai dari sekarang. Reward matematika. Oke, silakan yang sudah berebut reward matematika. Silakan baris berbaris. Oke. Kemudian, nah Balkis berarti kamu ambil rewardnya 5 ya. Silakan tempel menempel 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik teman-teman, yang tadi kalian sudah kerjakan latihan soalnya ya. Alhamdulillah berarti kalian harus menemukan konsep dari rumus refleksi ya, bukan untuk dihafalkan. Oke, tadi semuanya dapat reward ya. Wih, keren. Ya. Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 jenis kelompok, yaitu kelompok yang menyukai audio, kelompok visual, dan juga kelompok kinestetik ya. Kita bagi kelompok, kelompoknya adalah sebagai berikut.
angka min X, koma Y. Iya. Soal ini berarti Gambaran pisang, pisang ugal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 bakal mempresentasikan hasil diskusi kita. 1, 2, 3. Hampar-hampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Pencerminan terhadap sumbu X, titik koordinat bayangan X min Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, titik koordinat bayangan min X, Y. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Pencerminan terhadap titik asal nol, titik koordinat bayangan min X dan min Y. Pencerminan terhadap garis X min Y, titik koordinat bayangan yaitu YX. Pencerminan terhadap garis Y min X, titik koordinat bayangan min Y min X. Lalu ada soal-soalnya. Titik koordinat A adalah 2,1. Cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Maka yaitu jawabannya adalah min 2, min 1. Terus yang soal kedua, cerminkan terhadap sumbu X. Maka jawabannya adalah 2, min 1. Soal ketiga yaitu cerminkan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya adalah min 2,1. Soal keempat adalah cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jawabannya 1,2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari gaya belajar kita yaitu visual. Setelah kita baca materi tentang refleksi ini, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1 adalah A 2,1 direfleksikan kepada sumbu X yang menghasilkan A aksen 2,-1. Jadi kesimpulannya adalah jika direfleksikan kepada sumbu X menghasilkan A aksen yaitu X, min Y. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Apa yang sudah tadi kalian presentasikan, selanjutnya adalah pemahaman kalian secara mandiri ya. Kita akan membuat kuis dalam Quizizz. Udah pernah kalian mendapatkan Quizizz dalam mode kertas?
Nah, oke, akan kita ulangi kembali di dalam soal-soal yang meliputi refleksi ya, transformasi geometri refleksi. Oke, baik teman-teman. Sekian dari pembelajaran untuk hari ini ya. Jadi refleksi yang sudah kita pelajari itu ada berapa sifat? 5 ya. Terhadap titik pusat yaitu 0,0, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, dan satu lagi Y sama dengan min X. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bab rotasi. Demikian untuk materi hari ini. Kita tutup dan akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.